Resmi nih guys, resmi. Dan ya kita turut kecewa loh, pasti umat muslim semua kecewa ya. Banyak yang mengumpat. Gimana nih pemerintah, dana dipakai infrastruktur? Ada apa? Gimana nih? Orang tua saya, ibu saya udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit, gue Rudy. Kita balik lagi di channel Beer Talk. Wah, ini datang lagi ya, ujian untuk umat muslim. Apaan tuh cuy? Baru-baru ini pemerintah membatalkan keberangkatan haji untuk kuota di tahun 2021. Nah, setelah tahun sebelumnya memang ditutup kan ya karena pandemi ya. Nah, dengan alasan yang sama karena di tahun 2021 pandemi masih belum surut juga ya. Memang kalau kita lihat kan belum surut ya, cenderung saat ini juga naik kembali nih ya. Maka pemerintah mengambil langkah untuk menahan kembali mengirimkan jamaah haji kita di tahun 2021. Nah, lagi-lagi umat muslimnya harus menahan kembali sabarnya ya. Minimal sampai dengan tahun 2022. Resmi nih guys, resmi. Dan ya kita turut kecewa loh, pasti umat muslim semua kecewa ya. Banyak yang mengumpat. Gimana nih pemerintah, dana dipakai infrastruktur? Wah. Ada apa? Apa? Memang bener banget ya. Ada juga yang mengumpat juga karena saking kesalnya. Gimana nih? Orang tua saya, ibu saya udah meninggal tahun lalu, ya kan? Ada juga yang bilang, bapak saya udah meninggal, jadi belum tentu tahun depan bisa ikut lagi. Wah, jadi memang manusiawi sekali memang ya. Kecewa. Ya, kecewa. Bahkan yang rame itu adalah menarik kembali uang dana haji. Wah, betul. Narik kembali. Ya. Wow. Memang kita umat muslim sekarang ya, khususnya umat muslim yang sudah mendaftarkan ya, sudah mendaftarkan dan dijadwalkan untuk pergi haji di tahun 2020 kemarin dan 2021 ini dituntut kesabarannya yang lebih besar lagi ya. Terlebih ini memang rukun Islam yang terakhir ya. Untuk menyempurnakan semua ibadah dari rukun Islam itu kita dituntut lagi lebih sempurna lagi sabarnya ya. Ya, tapi juga jangan terbawa emosi ya. Gimana juga yang berlebihan ya emosinya. Emosi terlalu berlebihan. Dan juga termakan hoax. Ya, betul. Hoax kayak tadi yang gue sebutin tadi. Ya. Dengan menggebu-gebu. Betul. Wah, dan itu semua jadi masuk kan. Hoax itu jadi masuk karena pada saat itu adalah emosi-emosi yang dimunculkan sampai akhirnya menarik kembali uang. Sehingga kita di sini menghadirkan konten ini untuk menenangkan ya, membantulah. Ya, mungkin gak seberapa, tapi paling enggak ayo kita coba melihat ya contoh yang baik. Nah, ini ada video Ustadz ya yang menurut gue relate banget nih ya. Karena kejadian ini sebenarnya kejadian ditundanya haji. Ini sudah 1400 tahun yang lalu. Ada ya? Ada, coba. Dan ini makanya ya kita pentingnya belajar sirah ya, sirah nabawi. Itu hikmah-hikmahnya banyak di sana. Nah kayak apa sih ya? Kisah sekaligus nasihat ya. Kisah sekaligus nasihat untuk menenangkan kita, untuk kita bisa bermuhasabah, bener nggak ya? Gitu. Kita tuh bener nggak yang apa yang kita lakukan? Nah ini dia videonya. Sabar. Jadi anjuran kami kepada seluruh warga Indonesia, terutama yang sedang mendaftar haji, sabar. Pasti semuanya ada hikmahnya. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menunda satu perbuatan baik untuk kita, untuk hal yang lebih baik. Contoh misalnya, waktu terjadi kesepakatan Hudaybiyah, setelah perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi SAW itu sudah pergi dengan 1.400 orang sahabat, sudah sampai di perbatasan wilayah haram, dengan pakai baju ihram. Mereka tinggal masuk gitu. Tapi orang-orang Quraisy menahan dengan 3.000 pasukan. Para sahabat marah pada saat itu, ya Rasulullah, kita lawan aja nih, masa kita mau umrah dilarang gitu kan. Tapi Nabi SAW bilang enggak boleh. Bahkan Allah pada saat itu menyuruh pulang dan tulis kesepakatan damai kalau umat Islam tidak boleh umrah pada saat itu, boleh umrah tahun depan. Ternyata hikmahnya sahabat menerima itu, mereka pulang dan tahun depannya, subhanallah, mereka masuk umrah dalam kondisi orang-orang Mekah
mengikuti dan sesuai dengan kesepakatan mereka keluar 3 hari dari Mekah, dan umat Islam sepakat bisa leluasa untuk melakukan ibadah umrah itu. Dan setelah itu umat Islam pun diizinkan Allah SWT untuk membebaskan kota Mekah, dan akhirnya sampai sekarang bisa melakukan haji dan umrah. Jadi ada hikmah-hikmahnya. Kalau yang penting kita sudah niat baik, Allah sudah catat pahalanya gitu kan. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan amal soleh sementara dia belum mengerjakannya, maka akan dicatatkan baginya pahala lengkap. Kita sudah niat haji, Allah sudah berikan. Kata Nabi SAW, fa'in amilaha, kalau dia kerjakan nanti kutiba lahu asyru adha'afiha ila 700 di'fin. Akan dicatatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masya Allah ya. Ini ya kalau dengar cerita singkat singkat bahwa ada perjanjian Hudaybiyah itu, bahwa sebenarnya di perjanjian itu sahabat aja banyak yang kecewa. Iya, emosi ya. Emosi pada saat itu, tapi harus mengikuti perintah Nabi dan Allah, ya, perintah Allah dan Nabinya. Iya. Sebaik-baiknya manusia ternyata ya memang Rasulullah SAW bagaimana dengan sabarnya ya menenangkan para sahabat, dan akhirnya turun langsung Allah untuk memberikan perintah ya tadi. Iya. Dan hikmahnya Hudaybiyah ini, kalau tadi Ustadz kasih tahu bahwa Mekah kembali direbut. Nah, dalam perjanjian damai itu cuy, ternyata umat Islam merehat untuk mengumpulkan tenaga, untuk mengumpulkan pasukan yang lebih banyak menyerang ke Mekah setelahnya. Jadi hikmahnya luar biasa besar. Kalau tadi mungkin Ustadz sekilas ya menyampaikannya, tapi kalau detailnya tuh wah luar biasa. Dan kita nggak tahu sebagai manusia hikmah itu belakangan sekarang terjadi ini ada apa hikmahnya? Ada apa? Personal dari beberapa orang yang sudah dijadwalkan dan dibatalkan, itu ada masing-masing hikmahnya. Ada masing-masing yang mungkin Masya Allah ya lebih besar dari sekedar kekecewaan dari pembatalan haji tersebut. Dan bahkan seperti yang tadi Ustadz bilang, pahalanya lebih besar lagi ya. Udah dapat ya. Udah gitu juga udah ya, mungkin tanpa kesana pahala hajinya sudah ada ya gitu. Ya tinggal kesananya aja. Cuman ya yang gue sesalkan sih kayak yang narik uang ya. Oke. Itu hak masing-masing ya. Mungkin dalam kondisi kalau gue berhusnuzonnya adalah ini dalam kondisi COVID ya, dalam kondisi pandemi di mana pekerjaan agak sulit gitu ya. Mungkin menarik dana itu untuk kebutuhan hidup gitu ya. Nah, mungkin itu juga masih bisa, insya Allah masih Allah catatkan sebagai pahala haji ya. Tapi kalau karena emosi semata, karena hoax, termakan hoax, udah duitnya ditarik aja deh gitu. Intinya tetap sabar, tetap tenang, sehingga bisa mencerna segala informasi dengan baik ya, dengan baik, dengan bijak. Dan tentunya kalau kita balik lagi, selain kekecewaan pasti ada ya, emosi tadi ada. Seperti yang tadi dulu bilang, kita kadang-kadang memang harus kembali belajar belajar dari kisah-kisah manusia-manusia terbaik dari zaman dahulu kala ya. Dari zaman Rasulullah, para sahabat, lalu diikuti oleh setelahnya. Itu manusia-manusia terbaik yang sudah mencontohkan keadaan, kondisi-kondisi yang sepertinya sekarang terjadi dan ternyata dahulu juga sudah terjadi, dan solusinya pun sudah diberikan. Nah, Masya Allah, mungkin kembali lagi solusi itu dikembalikan ke agama ya. Ya, mungkin segitu aja konten kita sekilas, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kalau kita berharapnya sih bisa menenangkan saudara-saudara kita yang mungkin waktunya jadi tambah panjang ya untuk berangkat haji, tapi ya alhamdulillah sudah mendaftar, insya Allah catatkan dalam pahala haji. Dan kita juga mendoakan agar ada kesabaran dalam diri kita masing-masing sehingga tidak berlarut-larut dalam emosi, karena itu juga merugikan banget ya. Merugikan banget. Kita cukupkan konten kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten kami. Silakan di-subscribe, di-like, di-komen. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Cukup di-share aja. Semoga menjadi pahala jariah untuk kita semua. Mungkin segitu dulu ya dari kita. Jika ada teman-teman ada masukan buat kita, bisa DM di Instagram kita untuk menjadi konten-konten berikutnya. Kayaknya kali ini cukup itu dulu ya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.